الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. صدق الله العظيم. ويا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Demikian negeri-negeri itu kami hancurkan dan kami sudah jadwalkan tanggal kehancurannya. Kapan mereka itu dihancurkan? Lamma zalamu, ketika penduduknya pada zalim. Jangan-jangan Indonesia sudah direncanakan oleh Allah. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Demikian negeri-negeri itu kami hancurkan ketika mereka pada zalim. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami sudah tentukan. Mau'id itu artinya sudah diagendakan kalau bahasa kampusnya. Tanggal, timer kehancurannya. Jangan-jangan Indonesia sudah di timer, sudah diagendakan, saudara-saudara. Kurang apa lagi? Bukti kehancuran, bukti kezaliman di negara ini. Pada negeri yang dari dulu jumlah kaum musliminnya itu adalah terbesar di dunia, tapi kezalimannya Masya Allah. Saudara-saudaraku, saya sebelum kesini saya fokus. Ada berapa ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dari wakam ahlakna saja di dalam Al-Quran ini sampai ada 74 surat melibatkan. Bukan ayat ya, surat. Wakam ahlakna. Dan berapa banyak yang kami sudah hancurkan. Belum lagi redaksi lain. Wakam ahlakna min qarnin hum asyaddu minhum batasha wa naqadu fil biladi hal min mahir. Seperti itu. Berapa banyak negeri-negeri kami hancurkan, padahal dari segi teknologi, dari segi iptek, ilmu pengetahuan, mereka sangat unggul. Amerika kata, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Surat As-Sajdah. Kenapa sih nggak menjadi eling kita? Kira-kira begitu bahasa kota bumi. Kenapa nggak jadi hidayah? Kenapa nggak jadi peringatan besar di dalam hati? Padahal sudah kami hancurkan. Berapa banyak yang kami hancurkan? Orang-orang yang satu jalan, satu pemikiran,
satu perilaku dengan orang-orang yang jahiliyah pada masa dulu, yang ingkar kepada Allah. Surat As-Sajdah. Subhanallah. Dan sekarang di Amerika, saudara-saudaraku, ini lebih parah daripada yang dialami oleh Raja Najasyi Ethiopia. Kalau kepada mereka itu, saudaraku, hanya dikirim burung ababil. Kalau saudara-saudara googling sekarang foto atau bentuk burung ababil, kecil saudara, kecil dibanding dengan burung-burung yang ada di Los Angeles. Kecil saudara. Dan batunya, bara apinya itu toiron ababil hijaroh, pasir yang panas, dan nggak sampai kebakaran. Yang terjadi di masa kini, di abad teknologi luar biasa, Al-Quran bukan saja nyata terjadi, tapi kali ini Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merilis, ingin update bahwasanya musibah di Amerika jauh lebih besar daripada musibah kepada Raja Ethiopia yang namanya Najasyi, yang namanya Abraham. Jauh lebih besar, jauh besar burungnya, kemudian alat tembaknya jauh lebih besar. Dulu hanya kerikil. Kemudian daya bomnya kira-kira. Sekarang Masya Allah, ada seorang penduduk Los Angeles, saudara, yang saya tangkap di Facebook. Namanya Sarah. Sarah ini wanita karir. Dia habis pulang dari tugasnya di luar kota atau di luar negeri, wallahu a'lam. Ketika detik-detik peristiwa ini akan terjadi, dia berada di atas udara Los Angeles, saudara. Orang yang bisnis lama di luar kota atau di luar negeri itu sudah sangat merindukan keluarganya. Udaranya cerah, saudara. Sengaja Allah buat cerah udaranya. Masya Allah, Subhanallah, saudara. Burungnya gede, dan dia bukan bawa kerikil, saudara. Dan dia bukan bawa batu, saudara, tapi bola api. Gede bola api. Burung mana, saudaraku, yang tahan cekernya itu bisa membawa bola api kuat, tidak terbakar. Sampai saudaraku, Sarah akhirnya nggak jadi pulang ke rumahnya. Dia selalu mencari informasi, dan dia datang kemana-mana ingin melihat fenomena itu. Allahu Akbar. Sekali dilemparkan, Masya Allah. Setelah dilemparkan, bola api itu membakar, ditiup angin. Coba bayangkan, dikipasin oleh angin. Ini apa yang terjadi? Bahwa dosa kali ini, saudaraku, di Los Angeles, di Amerika, bukan setara dengan dosanya Abraham yang ingin membongkar Ka'bah, tapi dosanya adalah dosa
mengingkari Allah Subhanahu wa taala. The godless country, sebuah negeri yang percaya dengan tidak adanya Tuhan. Allahu Akbar. Di Indonesia ada seorang wanita menantang Allah. Kok Allah kalau ada, kenapa saya nggak diapa-apain? Kenapa saya tantang sekali lagi? Saya tantang sekali lagi. Ingat surat Al-Kahfi ayat 26. Wa ja'alna li mahlikihim mau'ida. Saudara-saudaraku, ayo waspada. Takutnya Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan tanggal kehancuran kita. Sebab apa? Di Indonesia sudah banyak orang yang menantang Allah. Kurang apa lagi dosa di sini? Judi online dipelihara. Para hacker dipelihara. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya menyampaikan materi gejala hidup di akhir zaman. Gejala hidup di akhir zaman, Masya Allah, salah satunya adalah dosa-dosa terdahulu. Itu bukan hanya dilakukan, bukan hanya ada eksis, tetapi lebih besar dosanya. Para ulama, banyak ulama su sekarang. Para ulama, banyak ulama su sekarang. Para hacker, ulama-ulama su bermunculan. Orang yang menghinakan, menistakan Nabi, Al-Quran, Islam, bahkan Allah Subhanahu wa taala dihinakan, dinistakan. Kurang apa lagi dosa? Kurang apa lagi dosa? Kayaknya kalau saya membacakan ayat ini ngeri sekali. Jangan-jangan sudah diagendakan tanggal kehancuran kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalau fitnah, bencana seperti ini terjadi, itu bencana tidak akan pilih mana orang zalim, mana orang soleh. Yang ada di situ kena semua. Lihat di Aceh, tidak dipilih-pilih. Yang dipilih adalah orang yang wabil khusus, khawasul khawas. Para ulama, para kiai juga banyak yang meninggal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi gejala di akhir zaman. Satu lagi gejala. Ada sebuah hadis dan ini sudah terjadi. Nanti suatu saat saya dapatkan sebuah hadis. Nanti suatu saat saudara dengerin akan terjadi satu kondisi. Pemimpinnya bejat semua. Kalau ada orang yang mau memperbaiki keadaan, disingkirkan. Kenapa? Takut yang bejat itu ketahuan dosanya. Ulamanya juga bejat, penduduknya juga bejat. Kalau ada pemilihan umum, sekarang orang sudah tidak lagi memandang kualitas. Kuali aja sekarang nggak dipandang kuali. Yang ada adalah isi tas. Tidak mandang kualitas. Orang jujur, orang amanah, nggak ada, lewat. Yang ada adalah orang yang bawa isi tas, itu yang dipilih. Kemudian semua perangkatnya negara pada rusak. Akhirnya masyarakatnya rusak, ulamanya rusak. Nah, Rasulullah bersabda, saudara, kalau pada saat yang seperti itu
ada orang yang masih peduli dengan keadaan, lalu dia berdoa, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya untuk negeri ini sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saja udah nggak diterima. Ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah kenapa negara kami begini, ya Allah. Doa saja udah nggak diterima. Inilah kita, saudara. Inilah kita. Satu orang 300 T, bayangin. Dan koruptor dari zaman Edi Tansil sampai sekarang, Masya Allah. Kalau dikumpulin tuh oleh kita, kalau bisa dikumpulin tuh uang yang hilang, yang raib, yang dirampok, kita nggak usah kerja, saudara. Ongkang-ongkang kaki kita. Kurang apa lagi? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Nikmat mana lagi yang mau didustakan oleh kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gejalanya adalah yang lebih parah, masyarakat kebingungan. Ini ulama yang harus dijadikan suri tauladan, ulama yang benar, yang istiqomah, yang mantap. Kalau ngadu dalil semuanya pinter. Kalau dilihat dari pekerjaan, dari label, pakaian, sorban dan lain-lain semuanya sama. La ya'riful ulama illa bilibasihim. Suatu hari kata Rasulullah akan terjadi manusia itu bingung cari ulama, yang mereka lihat cuma pakaiannya. Cuma pakaiannya, oh ini kiai-kiai, dicium tangan, padahal salah. Maka zaman sekarang saudara-saudara yang rajin ngaji saja boleh jadi dia salah nyari gurunya. Yang rajin ngaji saja boleh jadi dia salah. Apalagi yang nggak pernah ngaji. Astagfirullah. Yang rajin ngaji saja boleh jadi zaman sekarang ini salah ngambil guru. Apalagi yang jarang ngaji. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa lagi berkata-kata lebih baik, lebih banyak lagi. Saya hanya istighfar dengan keadaan ini. Ya Allah, minimal, ya Allah, minimal hamba berdoa ini. Mudah-mudahan yang hadir pada Jumat ini di masjid, anak keluarganya semuanya diselamatkan dari api neraka. Diberikan iman yang tangguh, diberikan semangat ibadah yang tinggi. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sampai ya Allah kami tersesat kembali setelah Engkau berikan hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.